Kisah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang dan keberanian yang menginspirasi. Salahuddin Al-Ayyubi, yang lebih dikenal dengan nama Salahuddin, adalah salah seorang tokoh paling legendaris dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak, Salahuddin dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang sangat tangguh dan cerdas dalam mengorganisir pasukannya. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebijakan yang adil dan kemampuannya dalam menjaga persatuan umat Islam pada masa yang penuh dengan perpecahan dan konflik. Keberhasilannya dalam memimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib, khususnya dalam merebut kembali kota Yerusalem pada tahun 1187, menjadikannya simbol perjuangan dan keteguhan dalam melawan penjajahan. Latar belakang sejarah dan kebangkitan Salahuddin. Salahuddin dilahirkan dalam keluarga Kurdish yang memiliki pengaruh politik di wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk. Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang tidak terlalu kaya, bakat dan ketekunan Salahuddin mulai terlihat sejak muda. Ayahnya, Najm al-Din Ayyub, adalah seorang jenderal yang melayani dalam pasukan Seljuk, dan ini menjadi awal dari perjalanan Salahuddin dalam dunia militer. Salahuddin mulai menunjukkan kemampuannya dalam kepemimpinan militer ketika ia bergabung dengan pasukan Nuruddin Zengi, penguasa Aleppo dan Damaskus yang terkenal dengan perjuangannya melawan Crusader. Sejak saat itu, Salahuddin mulai mencuri perhatian karena kecerdasan taktik perang dan keberaniannya dalam memimpin pasukan. Peran Salahuddin dalam memimpin Perang Salib. Perang Salib dimulai pada tahun 1096 dan berlanjut dalam beberapa fase yang panjang, dengan tujuan utama bagi pasukan Kristen Eropa untuk merebut Tanah Suci, khususnya Yerusalem, dari tangan umat Muslim. Pada masa kepemimpinan Salahuddin, Perang Salib sudah memasuki fase yang berbeda, yaitu Perang Salib kedua dan ketiga. 1. Perang Salib kedua dan ketiga. Pada awal tahun 1150-an, ketika Salahuddin mulai memegang posisi strategis dalam pemerintahan, kawasan Timur Tengah masih terpecah belah antara berbagai kerajaan Muslim. Meski begitu, Salahuddin dengan bijak membangun aliansi dengan berbagai penguasa Muslim lainnya untuk mempersiapkan pertahanan terhadap ancaman Crusader. Pada tahun 1199, Salahuddin diangkat menjadi vizier, penasihat, untuk Mesir yang saat itu berada di bawah kekuasaan Fatimiyah. Dengan posisi ini, ia mulai memusatkan perhatian pada penyatuan dunia Islam dan mengonsolidasikan kekuatan untuk menghadapi pasukan Salib. Dalam beberapa tahun berikutnya, ia berhasil mengalahkan pasukan Fatimiyah yang lemah dan menegakkan kekuasaan Ayyubiyah di Mesir. 2. Rebutan Yerusalem. Salah satu momen paling penting dalam kepemimpinan Salahuddin adalah pertempuran untuk merebut kembali kota Yerusalem. Pada tahun 1187, setelah bertahun-tahun membangun kekuatan dan mempersiapkan pasukan, Salahuddin melancarkan serangan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan dunia. Kota Yerusalem, yang telah berada di bawah kontrol Salib sejak 1099, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Salahuddin setelah pengepungan yang intens. Keberhasilan ini tidak hanya penting dari segi militer tetapi juga simbolis. Yerusalem adalah kota yang sangat dihormati oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Salahuddin dalam merebut kota tersebut memperlihatkan kebijaksanaan dalam memperlakukan penduduk yang tertawan. Ia mengizinkan banyak penduduk Kristen untuk pergi dengan selamat dan memastikan perlakuan yang adil terhadap mereka. Keunggulan kepemimpinan Salahuddin. Ada banyak kualitas yang menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi seorang pemimpin yang luar biasa. Berikut beberapa aspek dari kepemimpinan Salahuddin yang patut dicontoh. 1. Kepemimpinan militer yang cerdas dan taktis. Salah satu kunci utama kesuksesan Salahuddin dalam memimpin pasukan adalah kemampuannya dalam merancang strategi perang yang efektif. Ia dikenal sebagai ahli dalam pertempuran terbuka maupun gerilya. Salah satu contoh taktik yang sangat terkenal adalah saat ia berhasil mengecoh pasukan Salib dalam pertempuran Hattin, di mana Salahuddin memanfaatkan cuaca panas untuk memukul mundur pasukan Kristen yang kelelahan. 2. Kesederhanaan dan keadilan. Salahuddin tidak hanya terkenal di medan perang, tetapi juga dalam cara ia memerintah. Salah satu hal yang menonjol adalah kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia hidup dengan sangat sederhana dan selalu memberi contoh yang baik bagi para prajuritnya. Selain itu, ia sangat menghargai keadilan, tidak hanya terhadap sesama Muslim, tetapi juga terhadap non-Muslim, seperti yang terlihat dalam perlakuannya terhadap penduduk Yerusalem setelah merebutnya. 3. Kemampuan dalam mempersatukan umat Islam. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Salahuddin adalah menyatukan berbagai kerajaan dan emirat yang terpecah belah di dunia Islam. Namun berkat kemampuan diplomatik dan visi yang jelas, Salahuddin berhasil menyatukan berbagai wilayah dan mengkoordinasikan perlawanan terhadap pasukan Salib.
Ia menegaskan bahwa umat Islam harus bersatu jika ingin berhasil melawan kekuatan luar yang mencoba menjajah tanah mereka. Pengaruh dan warisan Salahuddin. Warisan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya terbatas pada keberhasilannya dalam perang, tetapi juga pada bagaimana ia membangun negara yang stabil dan aman. Setelah merebut Yerusalem, ia mengizinkan umat Kristen untuk melaksanakan ibadah mereka tanpa gangguan, serta memperlakukan warga non-Muslim dengan penuh rasa hormat. Selain itu, Salahuddin juga berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah yang ia kuasai, mendukung berbagai proyek konstruksi dan mempromosikan kemajuan dalam berbagai bidang. Kesimpulan, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena kepemimpinan militernya yang brilian, tetapi juga karena karakter moral yang luar biasa. Dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, ia mampu menginspirasi umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu dan melawan penjajahan. Warisan Salahuddin sebagai pemimpin yang mengedepankan keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan terus dikenang hingga hari ini. Kisahnya tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya perjuangan untuk kebebasan, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kami berbagi motivasi setiap hari. Ikuti kami dan terus berkembang bersama kami.